Kejadian. Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan meliputi permukaan samudra, dan ruh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." lalu terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air, dan hendaklah cakrawala itu memisahkan air dengan air. Maka Allah menjadikan cakrawala serta memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dengan air yang ada di atasnya. Lalu jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah air yang ada di bawah langit berkumpul di suatu tempat, dan hendaklah tampak tempat yang kering. lalu jadilah demikian. Allah menamai tempat yang kering itu tanah, sedangkan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan rumput-rumput muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan, penghasil buah yang berbiji di atas bumi. lalu jadilah demikian. Tanah mengeluarkan rumput-rumput muda, berbagai jenis tumbuhan berbiji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan penghasil buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah penerang-penerang di langit untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah semua itu menjadi tanda yang menentukan musim, hari, serta tahun. Dan hendaklah semua itu menjadi penerang di langit untuk menerangi bumi. lalu jadilah demikian. Allah menjadikan dua penerang yang besar, yaitu penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ia pun membuat bintang-bintang. Kemudian Allah menempatkan semua itu di langit untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkerumun makhluk-makhluk hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di langit di atas bumi. maka Allah menciptakan makhluk-makhluk laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak serta berkerumun dalam air. Demikian pula segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kemudian Allah memberkahi semua itu. Firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air di laut. Hendaklah burung-burung pun bertambah banyak di bumi. jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, yaitu ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. lalu jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan segala jenis binatang yang melata di bumi. Dan Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, Kami hendak menjadikan manusia menurut citra kami, sebagai cerminan kami.
Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas semua binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkahi mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas semua binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Sedangkan kepada segala binatang di bumi, segala burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi, yaitu semua yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya. lalu jadilah demikian. Kemudian Allah melihat segala sesuatu yang telah dijadikannya, dan sungguh semuanya sangat baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian pasal 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya. Dan berhentilah ia pada hari ke-7 itu dari segala pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian Allah memberkahi hari ke-7 itu, serta menyucikannya. Karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dilakukannya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Allah Al-Halik menjadikan langit dan bumi, segala semak padang belum ada di bumi, dan segala tanaman padang pun belum tumbuh, karena Allah Al-Halik belum menurunkan hujan ke atas bumi, dan belum ada orang untuk mengerjakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik dari bumi, membasahi seluruh permukaan tanah. Pada waktu itulah Allah Al-Halik membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah Al-Halik membuat taman Firdaus di Eden, di sebelah timur. Di sanalah ia menempatkan manusia yang telah dibentuknya itu. Lalu dari tanah, Allah Al-Halik menumbuhkan segala jenis pohon yang menarik untuk dipandang dan yang baik untuk dimakan buahnya, termasuk pula pohon hayat di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari Eden mengalir sebuah sungai untuk mengairi taman Firdaus itu. Kemudian dari tempat itu sungai terbagi menjadi 4 cabang. Nama sungai yang pertama ialah Pison. Sungai ini mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Emas dari tanah itu baik mutunya. Di sana pun ada damar dan permata unam. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Sungai ini mengalir mengelilingi seluruh tanah Ethiopia. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Sungai ini mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat ialah Efrat. Allah Al-Halik mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Firdaus untuk mengerjakan serta memelihara taman itu. Lalu Allah Al-Halik memberi perintah kepada manusia itu. Firman-Nya, Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
jangan kau makan, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Kemudian Allah Al-Halik berfirman, "Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku hendak menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengannya." Maka Allah Al-Halik yang telah membentuk dari tanah segala binatang di padang dan segala burung di udara, mendatangkan semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia itu menamainya. Apapun nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk hidup, itulah yang menjadi namanya. Lalu manusia itu menamai segala ternak, burung-burung di udara, dan segala binatang di padang. Akan tetapi, bagi dirinya sendiri manusia itu tidak mendapati seorang penolong yang sepadan dengan dirinya. Maka Allah Al-Halik membuat manusia itu tertidur lelap. Sementara ia tidur, Allah mengambil sebilah tulang rusuknya, lalu menutupinya dengan daging. Dari tulang rusuk yang diambilnya dari manusia itu, Allah Al-Halik membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Kata manusia itu, "Ini dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan disebut perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu berpaut dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Manusia dan istrinya itu keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian pasal 3. Ular adalah binatang yang lebih cerdik daripada segala binatang liar yang dijadikan Allah Al-Halik. Suatu kali berkatalah ular kepada perempuan itu, "Sungguhkah Allah berfirman, 'Jangan kamu makan buah dari pohon apapun dalam taman ini'?" Kata perempuan itu kepada ular itu, "Buah dari pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, 'Jangan kamu makan buah itu dan jangan kamu sentuh, supaya jangan kamu mati.'" Lalu kata ular itu kepada perempuan itu, "Kamu sama sekali tidak akan mati, karena Allah tahu bahwa pada hari kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti makhluk-makhluk ilahi, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan tampaknya sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati karena mendatangkan kebijaksanaan. Maka diambilnyalah buah itu lalu dimakannya. Setelah itu diberikannya pula kepada suaminya yang sedang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Kemudian terbukalah mata keduanya, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka pun merangkai daun-daun pohon ara untuk dijadikan penutup aurat. Ketika mereka mendengar suara Allah Al-Halik yang berjalan di taman pada waktu hari sejuk, maka manusia dan istrinya itu menyembunyikan diri dari hadirat Allah Al-Halik di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Allah Al-Halik memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jawabnya, "Ketika aku mendengar suaramu di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan, jangan kau makan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau tempatkan untuk mendampingiku itulah yang memberikan kepadaku buah dari pohon itu. Maka aku makan." Lalu Allah Al-Halik berfirman kepada perempuan itu, "Apa yang kau lakukan ini?" Jawab perempuan itu,
menipu aku, maka kumakan buah itu. Maka berfirmanlah Allah Al-Halik kepada ular itu, Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau melebihi segala ternak dan binatang liar. Engkau akan menjalar dengan perutmu, dan engkau akan makan debu tanah seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. firman-Nya kepada perempuan itu, Aku akan memperbanyak susah payahmu pada waktu engkau mengandung. Dengan kesusahan, engkau akan melahirkan anak. Meskipun begitu, engkau akan tetap mendambakan suamimu, dan ia akan berkuasa atas engkau. lalu firman-Nya kepada Adam, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah, engkau akan memakan hasilnya seumur hidupmu. Tanah akan menumbuhkan duri dan onak bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mendapatkan rezekimu, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. manusia itu menamai istrinya Hawa, sebab dialah ibu dari semua yang hidup. Allah Al-Halik membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kemudian berfirmanlah Allah Al-Halik, Sesungguhnya, manusia itu sudah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon hayat itu, lalu memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sebab itu Allah Al-Halik menyuruhnya keluar dari Taman Firdaus untuk mengerjakan tanah, tempat asal ia diambil. Ia menghalau manusia itu keluar, lalu di sebelah timur Taman Firdaus ditempatkannya 2 malaikat kerub, serta sebilah pedang yang bernyala-nyala dan berputar ke segala arah, untuk menjaga jalan menuju pohon hayat itu.